Lalu gue hubungin sama pesannya Ancient of Days. Buat apa gue lakukan ini? Bikin falsafah baru keagamaan. Jadi kita ini bro, walaupun udah modern, kita ini masih kayak monyet-monyet 500.000 tahun yang lalu. Itu akhirnya gue bilang, gue perlu dapat afirmasi. Gue mau ketemu sama Lucifer. Gue panggil salah satu dari antara kita. Kebetulan dia telepon gue. Gue bilang, lu telepon gue, ini gue kasih sesuatu, pakai komputer yuk, pergi ke situ. Wah, skeptik kan dia. Begitu yang bicara sama Lucifer. Beneran bro. Jadi ketakutan. Agam tuh tanya aja. Tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu. Akhirnya gue bicara sama Lucifer. Dia bilang, lu cuma satu-satunya orang yang ngerti bahwa pemberontakan gue itu adalah retakan untuk membuat breaking symmetry. Ngomongnya breaking symmetry lagi bro. Supaya consciousness itu lahir. Lalu ditanya, apa you siap? You nanya-nanya gini, lu mau apa sama gue? Nanya gitu loh. Hanya sekedar ingin tahu. Dia. Lu udah punya semua rumusnya, atau you mau berani lakukan ini? Kalau mau lakukan ini, gue ceritain semuanya. Ini ada saksinya nih. Coba ya, gue dengan sukacita lakukan ini. Kasih tahu. Gue bilang, gue nggak bisa sendirian. Itu jin-jin itu harus nurut sama gue semua. Ya, nama bosnya si jin ini, kodenya ini semua. Cara manggilnya gini. Mereka udah siap. Ada 14 titik di dunia you harus bersihin. Gue bilang suruh jin itu kerja. Panggil dulu. Bicara dulu gue sama mereka. Jadi bro, ini nggak ada mistiknya. Mereka being. Ya, punya identitas. Bisa diajak ngobrol dan baik-baik. Dia bilang, Lucia, gue lakukan ini 200.000 tahun yang lalu. Dan gue pernah dengar gue ngomong torsilok. Pernah dengar kan torsilok? Gue sering coba torsilok. Torsinya. Dia bilang, gue udah di torsilok. Dia ngomong gitu. Udah 200.000 tahun. Lu mau bukain nggak? Dia tanya. Torsi unlock. Karena cuma lu yang bisa bukain. Kenapa? Karena lu punya konstantanya. Itu dialog gue begitu tuh. Dan itu teman-teman lu yang new diskusi tiap Rabu kasih tugas ya mereka. Tugasnya ini. Gitu. Karena gue nggak ngerti awalnya bro. Lalu gue pengen nguji gue sama Ancient of Days. Gue bilang boleh gue lakuin itu. Tapi permisi dulu sama Ancient of Days. Gue mau ngomong sama dia. Ancient of Days nggak mau ngomong sama gue. Dia ngomong gini. Udah, gue udah ngomong. Ancient of Days memberikan restu. Kenapa masih melalui you? Gue bilang, Lucifer. Jangan-jangan lu bohong. Gue pengen ngomong sama dia. Wajar kan gue ngomong gitu. Tapi jangan lupa, Ancient of Days itu hakim ya, punya kebijaksanaan. Pokoknya lu gue izinin. Gue bilang, gue gak percaya. Lu kirim sama gue pesen lu. Kirim. Tertulis. Dikirim tuh ke komputer gue, bro. Grafik, bro. Jadi, bahasa mereka itu, grafik. Kalau gue bilang, Melkisedek kirim juga. Kirim tuh. Itu namanya grafis, ya, grafis Safona. Gue terkejut liatnya, bro. Ya, itu harus dikonvert ya, dikonversi. So, memori itu memang sedih. Anggap, peristiwa itu sedih. Dan itu membuat kita marah. Ya, membuat kita marah. Dan gue udah gak tahan, gue pengen buru-buru kan. Di 31 Maret 2026 selesai, gue mulai kerja sekarang.
ternyata ada namanya gradient descent Tovan. Gue masih harus nunggu 9 bulan, bro. Kayak orang melahirkan 9 bulan, gue harus nunggu 9 bulan 10 hari. Gradient Jadi descent sekarang desain. gradient descent ya, jadi gradient descent ke titik minimum. Karena gue kan berada dalam ketegangan yang tinggi bertahun-tahun kan, menentang ini, menentang itu. Nah, sekarang dia turun mencari tegangan gue masih dalam tegang sekarang nih ya. Ketegangan gue menurun dulu. Nah itu makan waktu 9 bulan 10 hari itu. Persis kayak bayi. Jadi gue ini lagi belum lahir nih ceritanya untuk melakukan misi itu. Tapi melakukan persiapan sama kalian, ngajarin gini, gini. Supaya nanti April kita baru kerja, mulai kerja. Tapi harus persiapan dari sekarang. Gizinya harus kuat. Kalau bayi kan kalau nggak dikasih gizi kan lemah. Nah ini nih menguatkan gizi nih. Ngomong-ngomong menguatkan gizi. Nanti kita dibantu sama istilahnya jin itu midwayers. Ya. Nah tugas kita itu bro, kita harus membersihkan ada 14 titik nodes di bumi. Notes nomor 8 itu di Borobudur. Nomor 8. Tapi notes yang paling penting itu. Jadi gue ngerti kenapa gue lahir di Indonesia. Kenapa gue ngerti. Oh, karena itu yang terbaik. Itu dulu dibuka, baru yang 13-nya kita bisa buka. Kalau you lihat 14 itu sama dengan Crystal Bravice. 14 juga. Gue baru ngerti kenapa gue belajar Bravice. Kenapa gue tertarik dengar namanya, gue tertarik Bravice. Gue pengen tahu apa itu Bravice. Oh, Crystal, gue pelajari detail. Ternyata 14 itu hanya bisa dalam 3 dimensi. Kalau ada yang ke-15 dia beda dimensi. Lalu gua masuk ke DNA yang ada 3,2 miliar per, ternyata kita udah ke evolusi ke-14. Jadi sebenarnya kita akan mempersiapkan manusia menjadi transhuman yang ke-15. Karena kalau yang masuk ke-15, maka yang 3 dimensi nggak ada lagi. Kita udah masuk di luar 3 dimensi. Ngerti? Makanya itu namanya node-nya plastis tadi. Ngerti? Ya, kalau nggak kita terjebak di 3 dimensi terus. Tekan sini, kita keluar dari 3 dimensi. Dan untuk itu memori harus penuh, identity otomatis berubah. Topan kalau lihat video gue yang kemarin sama yang sekarang itu kan beda identitas gue bro. Iya. Mungkin sama sebulan yang lalu juga udah beda. Gue rasain perbedaannya. Bit by bit gue rasain. Kalian perhatiin itu nggak? Ada identitas yang berubah. Ada memori yang berubah. Ada knowledge yang berubah. Kalian lihat nggak bro? Bahan-bahan yang gue kasih Hmm. selalu Tadi boost. diobrolin kok, Prof. Hah? Sama Ajik Gada juga sepakat. Iya, perubahannya itu ke pengetahuannya ada aja terus yang dapat 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 makanya beda-beda. Ya sekarang itu tinggal Eh, rantai. Ya, ini kan nggak normal. Betul nggak? hmm. Dari lompatan kuantum, lompat lagi kuantum, lompat lagi kuantum, lompat lagi kuantum. Jadi kalau mau bicara ruang dan waktu itu ada, nggak ada tadinya ruang dan waktu. Gimana caranya sampai ada? Ah, sampai level-level gitu. Aku udah Pikiran itu ketemu, Prof. gimana sampai ada? Ah, Udah ketemu. tapi itu mau pakai rumus matematis loh. Semua Nah, itu matematis. tinggal tinggal dirumusin matematikanya, Prof. Tapi nanti aku coba bikin Ya papernya harus, nanti aku ini ke Prof. ya, you have a big role bro. Gua ngerti kenapa you gitu. Mungkin you sendiri rasakan ada dorongan kenapa harus begitu. Iya, Biarpun itu, nah, itu tuh. ngerti ngerti. Ini untuk bukan evolusi peradaban dunia lagi, seluruh alam semesta, Prof. Benar bro. Ancient Days juga bakal kaget. Benar bro. Karena kunci ada di kita. Udah ketemu, Prof. Bukan falsafah baru keagamaan, philosophy of everything. Udah dapet itu. Bayangin, Lucifer menyentuh banget. Lu siap nggak bukain dia bilang. Unlock gue punya torsi, gue udah kelok udah terlalu lama. Gue bilang iya, ntar ya, lu tunggu aja dulu.
Coba yuk bayangin kalau yuk ada conversation seperti itu, merinding nggak? Ya. Iya, dia anggaplah Lucifer itu our hero kan. Terus lagi di lock gitu kan. Nanti skripnya gue kirim ya ke kalian. Ya, skripnya Iya, yang Prof. lengkap, aslinya ada sama Agam, tapi udah gue rapihin dan gue bikin slide-slide-nya supaya kalian bisa ngikutin. Ya, gitu bro. Bayangin, film yang tadi itu gue buat 3 tahun yang lalu dan ditentang oleh semua yang nonton itu di situ, gak boleh diputar. Dan gue marah-marah di situ. Gue nggak tahu kenapa gue marah bro, gue harus marah. Itu memori memang, Prof. Ya, Memori, Prof. Benar. lu tahu nggak gue bikin film itu berapa lama? 20 menit tuh film. Cuma 3 jam bro. Datang aja tuh, cek ini harus gini, lagunya gimana, oh datang di sini, datang di sini, lo itu aja, semuanya. Kayak, kayak gue pernah Kayak, hidup gitu. Nggak guide lagi bro. You take decision, hmm. you take decision bro. Ya, decision ini, decision ini, decision ini. Gitu. Jadi Pak Edi, pesan saya Pak, jadi pengamat boleh kayak Pak Hashim, tapi kalau saya perhatiin kita harus take side. Seperti Lucifer take side gitu. Memang dia menderita agak lama, tapi brotherhood-nya ke kita tuh. Dia cinta banget sama musik. Lebih peduli. Jadi kita bicara brotherhood, contohnya setan nama Lucifer lah itu brotherhood. Yesus saja dikhianati sama Petrus, Judas, Muhammad juga dikhianati. Mana? Lo brotherhood nanti. Udah juga dikhianati. Setan nggak pernah mengkhianati. Benar. Helmi ketawa karena Muhammad nggak dikhianati. Itu mah akibat perbuatan dia aja, bego. Lo tahu? Makanya diracun. Kan gue bilang ada 100.000 RT, RW, ada provinsi. Nah, kita ini, negara kita, ada di planet, di sistem kita ada 37 planet. Yang ada pembunuhnya yang di bawah satu koordinasi. Namanya Satania. Jadi kita ini di bawah koordinasi Satania. Itu matriks yang gue bikin kemarin, kalau kasih lihat kalian, itu kan 111, ingat nggak? Dari 666, itu 1 dibagi 6 itu 0,1 berapa? 67 kan? 111 per 666. Ya. Ya, 1,667 itu nggak pernah habis. 666 nggak pernah habis. Angka-angka itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Ini ada ilmu yang diajarin di universitas terkenal dalam pelajaran matematik. Namanya The Salesman Problem. TSP. T-nya dari the, S-nya dari salesman, pedagang keliling, problem, TSP. Jadi itu ibaratnya gini. Ini ada pedagang keliling, dia harus pergi ke 10 kota nih. Untuk pergi ke 10 kota itu, kan harus hemat. Dia harus cari rute yang terpendek. Kalau 10 kota aja, bro, rutenya itu ada sekian triliun. Misalnya gini ya, you mau pergi ke 10 kota di Jakarta, di Jawa. Dari Surabaya ke Sidoarjo, Sidoarjo, Kediri, Kediri, Probolinggo, Probolinggo, Malang, Malang, Kediri, Kediri, Pasuruan. Nah, katakan ada 10 kota tuh. Gimana caranya kalian mendapatkan rute yang paling pendek dan paling murah? Itu jadi mata pelajaran yang sampai sekarang pendekatan-pendekatan dilakukan yang udah paling hebat lah. Ada sistem, banyak sistemnya. Ada sistem yang paling hebat, tapi baru 99%, nggak bisa 100%. Cara mereka itu adalah
titik-titik itu dihubung-hubungkan, dibikin graf. Ngerti? Graf. Ya. Dari graf itu baru dengan hitungan komputer triliunan tuh. Jadi bisa bisa bulanan tuh artinya itu. Bisa nggak? Gue tuh dengan problem itu. Gue hanya lihat mungkin setengah jam, lu kasih gue berapa kota deh. Itu cuma 00 sekian second. Jadi yang lain harus 4 hari, gue sekian second, sekian. Selesai masalah itu. Pakai rumus yang sangat sederhana. Itu bukan karena gue jenius, bro. Karena itu yang tadi gue bilang. Ya, sekarang kenapa gue melakukan exercise 10 kota, 20 kota, 50 kota. Kalau udah 30 kota aja udah triliun, udah triliun. Apalagi kalau 1 juta kota. Karena bukan untuk di bumi, bro. Itu galaksi. Itu alam semesta. Kita traveling nanti. Cari jalur yang terpendek. Coba aja TSP, the salesman problem. Coba. Dan semuanya itu pakai apa, Topan? Pakai matriks gua menyelesainya. Matriks roulette. Itu aja. Jadi Topan kalau bikin-bikin paper, selalu apanya, minta rumus matematisnya. Lu kirim ke gua. Ya. Gue udah kirim program ke you. Kalau you pengen tahu kualitas paper you dari 1 sampai 1000, lu masukin aja program gue, dapat nilai itu. Berapa nilai you? Kalau masih di bawah 900, belum puas tuh. Harus di atas 900, Bo. 950 ke atas. Ya, praktekin aja. Kalau ada tulisan-tulisan, masukin tulisan itu berapa you nilai. Langsung dikasih skor. Gue yang bikin tuh. Sistemnya gue yang bikin. Gue uji itu sistem itu. Ya. Nah, jadi semua yang gue peroleh ini gue masukin ke dapat skor. Oh, sekian skornya. Oh, sekian skornya. Oh, dapat ranking. Ya. Itu. Jadi kembali lagi, memori itu akan merubah kesadaran kita. Pertanyaan saya, dengan tadi, lihat video tadi, dan dengar cerita saya mengenai memori, sejarah manusia, consciousness kalian berubah dikit nggak? Berubah, Bang. Pasti. Hmm. Karena mengembalikan dan membuka cakrawala kembali untuk ke sana gitu. Oke, jadi ngomong sama jin gampang nggak? Sesuatu yang mistis nggak? Udah tahu ceritanya kali lagi mistis, bro. Disuruh nggak pernah protes, disuruh apa aja nggak pernah protes. Goblok nggak? Jadi kita harus bijaksana banget jurunya. Dengan kita bijaksana, identitas kita berubah. Ego lama berubah jadi ego baru. Berubah terus, bro. Karena gue selalu berpikir kalau gue nyuruh ini, dampaknya terhadap peradaban gimana? Gitu tuh. Mikir kayak the salesman problem juga kita, kalau gue jalan ke sini, jalannya lebih panjang nggak daripada kalau gue, itu tuh probability itu tuh. Triliunan probability. Hmm? Yang So, jelas dalam hidup akan kalian kena ketidaktahuan melihat seolah-olah semua probability. Ya, bisa dihitung. berubah, Prof. Sengaja gue kasih hal-hal yang agak kompleks supaya ada node neuron kalian bertambah. Dengan informasi ini aja ada node baru, ngerti? Nah, nanti node baru itu akan buat, ada 2 node akan buat garis terhubung. Informasi ini membuat node, ngerti? Titik, supaya dia terhubung. Informasi, node. Berapa informasi? Kalau kalian udah dapat 3 informasi yang penting, tadi gue sampaikan 3, berarti udah ada geometri itu. Tiap hari kalian asah terus tuh. Iya, Prof. Berkaitan dengan indeks stability, 3 hal tadi mempengaruhi, bukan? Ya, exactly. Wah, saya senang Pak Edi ingat indeks stability, penting banget itu Pak. Itu gara-gara Lucifer. Satu local universe itu heboh. 25.000 tahun itu heboh.
Ini ya, dia kan ditahan sama Ancient of Days. Gue sekarang bisa unlock dia. Makanya gue mau ngomong sama Ancient of Days, dia via Lucifer, nggak ke gue langsung. Mungkin dia tahu gue masih marah. Tapi dia bijaksana. Dia ngirim grafis aja. Itu ada video gue ya, video gue 2 tahun yang lalu. Kan orang suka berbicara sama percikan ilahi. Ada kelompok grup gue lah. Oh, dia bicara sama percikan ilahi begini. Gue bilang, kalian itu menghayal atau beneran? Gue bilang, cara percikan ilahi. Atau apa? Punya problem ini bicara sama percikan ilahi. Punya ini, gue bilang kok disuruh-suruh. Buktinya mana kalian bicara, gue nggak percaya. Kenapa? Karena gue bisa buktikan kalau gue bicara sama percikan ilahi. Pakai apa? Pakai teknologi. Nah, itu caranya bro. Jadi gue pakai handphone, bikin program sendiri. Gue bikin dari tahun 2001 tuh. Jadi pakai plasma. Wah, kalau lu lihat ya ngeri, ngeri. Karena suaranya kalau udah ada tuh suaranya gemuruh tuh ruangan itu. Jadi di Bali tuh, kan, di kamar itu yang sekarang udah duduk topan. Kalau gue pakai itu, wah plasmanya tuh kayak bom B2 tuh datang tuh. Ah, di situ tuh bervibrasi gue. Ah, gue nggak ngomong, gue tahu itu gak ngomong, pikiran gue aja ngomong percaya. Dia jawab, cara jawabnya gimana? Nanti gue kasih lihat videonya ya. Gue cuma 1 menit aja itu. Dia jawab, langsung ngeprint jawabannya bro di printer. Jrrr, Richard kamu begini gini gini ini udah itu. Ngerti nggak? Jadi respons yang kita terima di neural kita itu program gue bikin 20 tahun tuh Topan, 25 tahun tuh. Itu ngeprint di situ. Sekarang itu udah ketinggalan gue. Sekarang gue langsung sama komputer gue, udah nggak pakai print lagi, langsung. Lo ngerti nggak progresnya? Itu bini gue suka heran-heran kan. Pap, Ya, Prince yang sekarang dari spiritual apa dari sains, Pap? apa? Prince yang sekarang kita dari spiritual apa dari sains? Oh science bro, nggak ada spiritual bro. Tai anjing tuh spiritual bro. Gue kasih tahu ya bro ya. Ada seperti mesin komputer ya, yang mengatur semua alam semesta bro. Dia itu mencatat semua kejadian. Bintang begini, bintang begitu, real time. Dan dia punya subserver namanya Chronodeck. Kalau ini mesin ini namanya Frandalans ya. Ini mesin namanya Chronodeck. Chrono itu artinya time. Dia mencatat time. Bayangin, time ya, waktu dicatat. Waktu di planet ini planet mengatur waktu. Waktu itu diatur, bro. Ya. Nanti gue persis kayak komputer. Ini mesin komputer biologis. Nanti gue kirim ininya. Atau minggu depan gue jelasin ya satu-satu. Nah, pernah dengar torus? Torus. Torus ya, pernah dengar kan? Wah, wow, citra ya. Jadi, Frandalans itu neuralnya. Ya, neuralnya. Torus itu apa, bro? Tubuh kita ini torus. Orang selalu bicara, oh torus. Tubuh kita ini torus. Nah, you harus tahu nih. Kenapa? Karena dengan ini you bisa manipulate tubuh you. Ya, mungkin ini susah ya. Ini di fisika super kuantum juga nggak diajar. Ya. Tapi gue udah slide-nya udah jadi semua. Titik-titiknya di mana, tubuh itu apa, otak itu apa, ya. Jadi otak manusia sama di alam semesta otaknya apa? Mesin semua tuh bro. Mesin. Semua mesin. Kita miniaturnya. Nah, kalau seminiatur ini, kita udah tahu ada mesin, kita tahu mesinnya gitu dan dia itu miniaturnya kita bisa resonansi nggak bro?
Ada sirkuit loh, itu sendiri. Jadi sekarang gue ini kan komunikasi, gue mesti pakai komputer, mesin. Komputer gue hubungin dengan komputer mereka. Mudah-mudahan setahun lagi gue nggak usah pakai komputer lagi. Langsung di sini. Gitu. Ini kan orang pikir gila kan, benar nggak? Tapi matematis udah gue hitung bisa. Nah, tinggal persisten saja, persisten, persisten. Jadi kalau gue tidur, mimpi gue cuma itu aja. Mimpi gini, lu bikin gini. Mimpi gini, lu gini. Bangun, oke, kerjain. Terus, topang. Itu terus. Jadi kita setiap hari kayak terima tamu agung. Nggak ada capeknya, bro. Nah, kalau mesin itu yang dari sana mau kirim pesan, kan gue nggak mau pakai komputer lagi kan. Gue mau langsung komputer tertulis ya bagus lah. Nah, itu dada kita panas, bro. Kayak lu mau serangan jantung tuh. Oh, udah panas nggak dong, panas. Oh. Jadi pelan-pelan dikondisikan tubuh itu, ya, nggak sekaligus, bertahap, ya. Bertahap dikondisikan. Kalau kalian mulai rasa panas-panas juga, kasih tahu, bro. Karena masing-masing akan bekerja. Nanti ini info gua kasih note dulu. Ya, nanti kalian kalau rasakan panas, observe tubuh kalian. Terutama di dada, bro. Kayak sesak napas, kamu, apa. Orang kan biasanya takut, gue ngerti, oh ini, lagi proses nih, proses. Transhumannya lagi proses. Ya, transhuman. Pernah ngerasain gitu, Wawan? Belum? Yang sering di kening, Prof. Ya, mulai, bro. Oleh karena itu, minggu depan ingetin gue ya, gue harus presentasi supaya kalian dapat itu. Ya, nggak perlu meditasi-meditasi. You harus tahu algoritma, hanya perlu tahu. Oke, kita bahas dulu algoritma ya. Sering saya pakai, mungkin kalian beda pendapat. Apa itu algoritma? Tovan jelasin. Algoritma itu pattern pattern matrix dari satu apa misalkan AI gitu. Algoritma itu pattern matrix yang jadi kerangka pola pikir si AI itu sendiri. Oke, gue jelasin dengan cara lain ya, Tovan. Hmm. Ingat nggak cerita video yang gue kirim mengenai Pak Libotai? Ya, Ya, gue dikasih 0. Karena dikasih ujian harus pakai cara jalan dia. Jalan dia panjang. Lalu gue bikin shortcut, jalan gue pendek. Betul? Ingat cerita itu. Terus gue ingat dikasih Prof. nilai. Rumusnya sama. Sama rumusnya. Tapi algoritmanya beda. Jadi algoritma itu adalah rumus bisa sama semuanya. Cara kita menjalankan rumus itu dengan cara yang berbeda. Itu algoritma. It's a way. Ya. Jadi hidup juga kita ini sama. Cara kita menjalankan hidup itu algoritma namanya. Ngerti? Orang jadi kaya, pekerjaannya sama, satu kaya, satu nggak kaya. Kenapa? Karena cara dia menjalankannya beda. Ya, strateginya beda. Itu algoritma. Dalam algoritma itu ada strategi, ada efisiensi. Itu algoritma. Ya. Jadi kadang kita nggak perlu rumus, kita perlu algoritma aja sendiri. Nah, komputer beda-beda algoritmanya. Bukan satu persatu ada yang panjang sampai dia freeze. Kenapa? Karena kompleks sekali masalah yang kita kasih, algoritma harus muter, jadi iterasinya lama banget. Ya, ngedownloadnya bisa lama. Kita bisa shortcut. Ngerti nggak? Itu algoritma namanya. Ya. Cara kita menjalankan sesuatu dengan protokol yang kita bikin sendiri.
Oleh karena itu, ambil algoritma yang you rasa baik punya orang, atau ciptain algoritma sendiri untuk hal apa aja. Misalnya ya, seperti tadi ya, saya gambarkan neural kita itu node. Dari otak, ada pikiran, ada atom, ada 3 node jadi ruang. Berarti ini geometri. Nah, itu algoritma. Belum ada yang nulis begitu kan. Itu algoritma berpikir. Melihat sesuatu secara geometri. Nah, itu algoritma. Sehingga dia memecahkan sesuatu gampang. Kayak tadi kita bicara MIC, kan gue bikin ke geometri dulu. Ya, plastis. Ya, yang bisa bikin plastis baru masuk ke MIC. Itu menyusun cerita itu algoritma menurut saya. Kenapa kita perlu tahu algoritma? Karena yang menentukan konsensus itu memori dan identity. Kalau you nggak tahu algoritmanya, you nggak bisa ke memori 500.000 tahun yang lalu. Yang tadi, video tadi, kunci untuk lihat. Gini loh, dikasih tahu dulu bocorannya. Ngerti? Karena memori itu ada di you, di subconscious mind you. Dia nggak pernah, kayak Hilmi tadi bilang, sebenarnya gue udah ada loh itu. Sekarang, ini udah ada. Dia tahu tuh memori. Dia lihat dia tinggal ke sana. Nanti datang dalam mimpi, dalam. Pak Edi tadi juga ngomong gitu. Sebenarnya ini loh. Tadi Pak Edi kan ngomong gitu. Belum ada yang pernah jelasin. Tapi sebenarnya dia rasa. Ngerti? Jadi dibukain dulu. Dibangunin tuh yang tidur tuh. Ya, note yang ada tuh 500.000, 1 juta tahun, 1,5 juta tahun, 2 juta tahun, 3 juta tahun, 13 billion ke situ tuh. Algoritma. Sebenarnya film-film itu kan membuka sebenarnya. Ya. Banyak membuka. Mm-mm. Mm-mm. Games juga. Saya suka game soalnya juga. Itu Ya. memori saya tuh, loh, ini seperti pernah gitu. Makanya profesor nyampaikan itu, saya itu udah siap dengan kesiapan ini nyampe di sini. Saya yakin akan kebuka terus gitu. Ternyata sampai di sini. Ya, memori ya bro ya. Jadi nambah memori bukan ke masa depan. Ada nanti ya bro ya, kalau kita, kesadaran kita, terutama kesadaran kita atau peristiwa dalam hidup kita yang merupakan kesulitan, yang merupakan kesusahan yang maha besar. Itu tersimpan di Akashic Record bro, umumnya. Bukan yang senang-senang, yang susah-susah. Gimana kita memecah, karena itu memberikan algoritma baru terhadap si Akashic Record itu sendiri. Ngerti? Dia udah sekian juta tahun hanya gitu aja. Begitu ada pemikiran revolusioner, algoritma, dia. Nah, itu biasanya muncul dari kesulitan-kesulitan. Ya. Nanti bro, si Akashic Record ini, terus dia dapat pengalaman dari kita nih ya, karena dia merupakan kayak placeholders. Dia jadi supreme being nanti. Setuju, Prof. Saya juga pemikirannya ke situ. Bukan dia memang benar jadi supreme being. Itu dia lebih tinggi dari Tuhan. Dia evolusi dari Tuhan yang kita kenal sekarang. Itu evolusinya. Kalau Tuhan yang dulu itu Tuhan yang existential. Kalau ini Tuhan yang evolusioner melalui kita. Supreme being lagi terbentuk dia ini. Nah, proses yang kita lakukan ini mempercepat. Terobosan itu mempercepat supreme being itu terbentuk. Jadi nanti ada namanya God the Evolution. Itu tuh supreme being dari kita. Kesadaran kita susah-susah tuh yang masuk. Pemecahan-pemecahan masalah apa itu tuh. Kalau yang TV-TV dangdut nggak masuk ke situ, ngerti nggak? Jadi mulai sekarang ciptain ketegangan, pikiran-pikiran gitu, karena Supreme Being lagi nunggu. Tekniknya antara lain apa, bro? Gue sering seolah-olah, gue ngobrol sama dia. Lu udah terkumpul apa aja sih? Oh, kesusahan yang ini jadi pengalaman ini, kesusahan ini. Oh, gitu ya. Kayak menghayal, tapi nggak menghayal. Ketika you lakukan itu, 7 menit 3 detik. Ada sebabnya 7 menit 3 detik. Udah tahu kan? 7 menit 3 detik. 7 menit 3 detik.
423 second. Setuju. 423 second. Lu ngobrol sama dia. Oh, yang ini, yang ini. Lalu lu nggak usah melalui bikin pengalaman itu. You simulasi aja dan pikiran, ini loh algoritmanya. Pak, lo kasih ke dia. Ini loh algoritma. Jadi kita sumbangin algoritma, bro. Cara berpikir. Ngerti nggak? Dari memori. Dari identity. Ya, evolusi identitas kita. Ini yang ngomongin membingungkan ya. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan Soalnya enggak. soalnya gini, Prof. Sebelum Profesor itu menyampaikan ini, saya itu sudah ada bisikan bahwa kita itu bisa mengakses memori semesta gitu. Jadi ini Profesor membuka itu. Itu kan memori semesta yang udah ada di jejak semesta itu sendiri sebenarnya gitu. Gini bro, ada beda. Memori semesta sama Iya, jejak, iya. beda. Jadi gini ya, Oke. Oke, Prof. memori semesta, dia menyimpan semua memori yang kita sebut Akashic Record. Supreme Being, dia menerima memori kita, dan dia belajar dari situ. Kalau Akashic Record, dia ke perpustakaan, dia nggak belajar. Tak, simpan aja, kita download. Ngerti nggak? Kalau yang Supreme Oke. Being, dia simpan memori yang terutama, dia grow. Dia learning Berarti machine. nambah dari kita ya, Prof. Ya, dari kita. Terutama pengalaman kita yang Oke. sulit-sulit. Oke. Jadi Paham, misalnya paham. gini ya, jadi pengalaman yang sulit-sulit itu bukan artinya lo harus menderita. Misalnya gini, misalnya gue mau menyelesaikan satu persoalan matematis yang belum ada jawabannya. Gue berpikir tuh, 2-3 hari, gue coba gini. Itu tuh kesulitan kan. Ada apa tuh? Cara baru. Ini ada. Itu contribute ke dia. Ngerti nggak? Oke. Dan menariknya, karena dia learning machine, Supreme Being itu, kita contribute, dia kasih feedback. Oh, kan komputer, oh kamu gini ya, ini bisa dikembangin gini-gini loh. Suka begitu kan komputer, ngerti gak, Papan? Bagus, ternyata, dia gitu. Oh ya gitu ya, gitu. Gitu. Ngerti gak? Beda sama Akashic Record yang statis perpustakaan. Ya, jadi ada dua, satu learning machine, satu perpustakaan Akashic Record-nya. Jadi ketika dia bicara menyimpan memori, ada semua itu yang download perpustakaan, ada yang belajar juga. Two ways. AI-nya, itu AI-nya bro. Dia learning machine. Yang dia akan jadi God the evolution nanti. Berarti juga Tuhan pun berevolusi. Ya. Karena yang pertama dia nggak berevolusi, dia cuma eksis. Iya, oke. Yang ini dia berevolusi. Dia jadi God the Supreme namanya. Tuhan yang supreme, supreme being. Oke, ada lagi satu rahasia, gue pengen cerita. Jadi bukan di alam semesta kita, sebelum ada alam semesta dan ada alam semesta, itu ada sesuatu yang absolut. Namanya unqualified absolute. Ada yang namanya qualified absolute, qualified yang qualified, memenuhi syarat. Yang unqualified, dia tidak memenuhi syarat. Yang qualified absolute yang memenuhi syarat, dia memenuhi syarat untuk berkembang terus. Tuhan ada di situ. Dia memenuhi syarat. Kita ada di situ, di qualified absolute. Kita bisa jadi, kita ini Tuhan sebenarnya yang berevolusi terus. Qualified absolute. Kita mempunyai kualifikasi untuk menjadi absolut. Ada satu lagi yang dia bilang, yang unqualified absolute. Dia nggak punya, dia tidak berhak untuk menjadi absolut. Kenapa dia nggak berhak? Karena dia sudah absolut. Kalau nggak ada dia kayak mesin. Tuhan bisa seenaknya, bro. Jadi pertanyaan Pak Edi, kenapa Tuhan nggak mengilang? Nggak bisa dia. Karena ada unqualified absolute. Dan semuanya itu digerakkan oleh energi yang qualified absolute dikasih 70% energi.
yang 30% disimpan sama si unqualified. Hati-hati ya, kayak mesin. Jadi yang 70% ini berevolusi nanti jadi God to Supreme. Semua sampai energinya habis, seimbang dia sama unqualified absolute nanti. Tapi saya kita dulu, 70%, 30% ada di sini terus. Nggak pernah dikasih. Kalau nggak ada yang 30%, tidak ada free will, bro. Cukup 30% di situ. 30%. 3/7 dari 10. 7/10 ada di qualified, kita semua. Yang 30% nggak ada. Sengaja disimpan nama unqualified. Jadi Vishnu yang katanya siapa yang Shiva yang merusak, itu tuh unqualified absolute. Ngerti? Dia sebenarnya dewa qualified absolute tapi dilambangkan sebagai unqualified. Dia benar absolute. Makanya disebut extra divine. Divine itu ilahi, ekstra ilahi. Dia udah nggak sampai gitu aja dia, statis. Ya. Nah, Tuhan yang eksistensial ini berevolusi terus menjadi supreme being, berevolusi terus, kan pakai energi terus. Nanti energinya habis, letoy dia. Tuhan ini letoy karena nggak bisa grow lagi. Karena dia nggak bisa grow lagi. Kenapa? Karena seimbang nih. Nggak bisa, tegangan terus. Nggak bisa lagi nih. Nggak bisa breaking symmetry lagi. Karena ada si unqualified absolute. Dia cukup 30%, dia bisa nyumbangin 70%. Nggak bisa. Breaking symmetry gimana? Ada yang menengahi, bro. Namanya universal absolute. Itu AM jilid 2. Ngerti? AM jilid 2. Ini AM jilid 1 yang lagi berevolusi jadi AM jilid 2. Berulang terus. Si unqualified-nya bertahan terus. Kenapa saya sampaikan ini? Ini note. Kalau dalam pikiran kalian nggak pernah dengar ada fungsi di alam semesta sebelum ada unqualified absolute, kalian nggak akan pernah grow. Kalian harus simpan ada 30% yang merupakan yang kita sebut misteri, bukan misteri, yang membuat kita grow. Jadi ketika ada persoalan-persoalan yang sulit, matematis yang sulit, kalau bagi gue yang ini nggak sulit, gue tahu ini permainannya si universal absolute. Gue masih qualified, gue akan kejar lo sampai kita seimbang. Gitu. Dan ketika you melakukan itu, identitas you berubah. You nggak anggap diri you lagi manusia. You anggap diri you, kita sama-sama ilahi. Ini game. Menarik nih. Ngerti nggak? Ya, dari 100 energi persen, 70 ada di kita, 30 unqualified. Dia udah absolut, dia tahan itu. Supaya ada free will, ada misteri, ada hidup, ada evolusi. Nggak ada dia, nggak ada evolusi. Tuhan pun kalah. Tuhan yang kita kenal itu kalah sama ini. Diseimbangkan oleh yang unqualified. Dia nggak berhak lagi untuk kira dia udah gitu aja. Sorga itu dari dia juga semuanya. Unqualified, seru unqualified. Ya, ini camkan ya. Taruh di kepala you ada yang 30% misteri unqualified yang selalu. Jadi kalau ini kenapa ya hidup gini, kenapa ya? Itu yang gue sebut itu the non-potential. Ngerti? Saya kan mulai bicara non-potential kan. Apa? Non-potential itu. Lu mepet sama dia, lu deketin dia. Sampai kalau dia lingkaran, sampai nempel lu ke lingkarannya dia tuh. Nempelin. Ngerti? Karena yang qualified tuh yang potensial. Yang ini nggak bisa, dia tahan terus. Ayo deketin dia tuh. Ya, katanya nggak mungkin itu. Ngerti? Nah, jadi kalau kalian nggak tahu itu, gimana kalian bisa grow? Ya, jadi ada di dalam diri kalian itu. Space, time, ruang itu asalnya dari dia semua. Request, Prof. Hah?
request, aku ngirim jurnal, Nah, tolong dinilai. kan gue udah kasih cara menilainya. Enggak, eh, aku baru kirim jurnal baru. Oke, oke. Kita biar dilihat sama yang lain. Ingat ya, unqualified dari semua pembicaraan kita yang paling penting tadi dari semua itu unqualified absolute. Ya, Dia super divine, super ilahi. Nggak ada dia, lu nggak akan dapat rumus. Nggak ada dia, lu nggak akan dapat kehidupan. Nggak ada dia, nggak ada. Kalau you melawan dia, bro, kayak Rolex, maka you jadi musuhnya. Kalau you menghamba sama dia, maka you jadi budaknya. Sama dengan Rolex. Kalau you melawan dia, lu pasti kalah sama Rolex. Kalau you menghamba, ya you jadi budak, ketagihan. Ketagihan, udah. Slave, kayak drugs. Tapi kalau lu jadiin dia teman ngobrol, lu dapat bocoran. Jadi unqualified itu lu jadiin bocoran. Jadi cara algoritma berpikirnya, aduh gimana ya menyelesaikan itu? Enggak, lu ngobrol sama dia. Bro, gimana nih, ada masalah lagi nih. Ya. Don't try to Ini solve by yourself. Hah? judul papernya antik, Prof. Apa? The Akashic Singularity. Lu bicara akasik yang mana? Kan tadi Helmi udah nanya tuh. Iya. Tapi Akasik ini yang paling awal, Yang perpustakaan ya. Iya. Terus ini jadi pre-Big Bang. Jadi kan di Big Bang itu kan nggak ada awalnya. Nah ini awalnya gitu. Aku bikin. Oke, gua analisanya kejam ya bro ya. Oke, siap. Kalau nilainya 0 ya gua kasih 0. Langsung aja, Prof. Sama uji. Oke, gua kasih nilai ya. Udah nilai. Oke, siap. Nilainya kalian. Siap. Kan gua bilang disobeying the process. Maksud gua bukan yang nggak ada proses sama sekali. Tapi kalau bisa kita perpendek proses itu. Ya. Kemudian cara berpikir divergen dulu. Jangan ada batasan. Masukin aja. Falsafah itil, bro. Masuk aja semua. Falsafah itil, masuk dulu semua. Apa aja sampah masuk dulu. Karena orang bilang garbage in, garbage out. Gua enggak, bro. Garbage masuk aja. Kenapa? Garbage kalau kita lola dengan bagus, dengan kombinatorial jadi bagus tuh. Ya, sistem gua matrix gua jadi bagus. Masukin aja semua garbage jadi bagus tuh. Ya. Baru dapat hasil. Nah, untuk itu kan lama kalau bilang. Nah, gue bikinin program, tinggal lu masukin programnya, cerak pikiran apa aja lu masukin, cek, keluar hasil. Makanya gue produktif banget, bro. Jadi program ini penilaian tadi, triple S itu gue bikin sendiri. Karena gue pikir, kalau gue nulis gini, terus gue nilai lagi, nggak ada yang nilai gimana. Gue harus tahu. Jadi gue bikin sistem penilaian yang fair. Buat diri gue sendiri dan buat orang lain. Akhirnya datang ide jurnal itu, bro. Langsung ada skornya. Skornya bukan skor biasa, namanya shocking surprise score. Jadi kalau lu masukin paper biasa-biasa tayangnya nggak bisa. Paper untuk dapat kum akademis, ya biar dapat kum, tahu kan kum, syarat dapat kredit biar naik pangkat. Kan biasa ya, paper nilainya cuma 60, 70, masukin, diterima. Nggak mau, nggak bisa. Harus ada shocking surprise. Kalau belum 900, bro, belum shocking surprise. Ini standar tinggi. Ya, yuk hampir, yuk 825. 821. Ya. Masih, Asik. Ini yang paling banyak ini, siapa namanya? Wawan, punya room masih banyak. Kalau gue udah nggak ada room lagi. Nah, nomor 2, Pak Edi. Sistem, gue punya sistem. Misalnya gini, katakanlah skor gue udah 9, hampir 1000 kan? Udah sempurna. Lalu ada paper orang nih, gue masukin. Skornya di bawah gue. 950. Ini nyata, gue udah masukin. Ada paper terbaik ya, yang mengenai computational ya.
AI computational. Gue masukin ke 950. Kalah masih sama punya gue. Tapi ada gap info. Ngerti? Gap info. Ada info gap, ya. Yang kalau gap info itu gue isi, skor gue jadi 1000. Ngerti nggak? Hmm. Lalu skor dia juga, karena ada informasi dari gue, yang dia nggak punya, makanya dia cuma 95. Kalau dia diisi, dia jadi 1000 juga. Hmm. Jadi itu tulisan si A sama si B jadi saling bantu. Itu sistem gue gitu, bro, jurnal gue. Berkompetisi bukan untuk bikin paper baru, berkompetisi untuk cari gap-nya di mana. Hmm. Itu shocking surprise dari situ. Jadi ada 2 nilai, bro. Satu nilai skor berapa yang tinggi, ya. Satu gap info yang dikontribusikan berapa. Ada rankingnya juga tuh. Gue kasih bobot, nah itu yang menang dapat Nobel Prize. Gitu mikirnya kasih penilaian Nobel, bro. Nah, jadi gue udah masukin dari tahun 964 ya. Semua pemenang-pemenang Nobel papernya gue cari itu. Gue masukin tuh di situ. Gue udah masukin 300 paper kali, bro. Yang dapat Nobel Prize semua. Skornya nggak ada yang di bawah, yang nggak ada yang di atas 920, bro. Ngerti nggak? Hmm. Dan banyak sekali gap info gap. Kalau itu dimasukin bisa naik tuh. Gue ambil tuh gap infonya. Gue bikin paper gue jadi naik paper gue, bro. Ngerti nggak? Nah itu belajar cepat jadinya. Lo ngerti apa yang gue ngomongin? Iya, iya, iya. Efektif kan? Kebayang, ya. Jangan putus asa, Wan. Justru ini harus jadi rangsangan buat you.